Semoga lancar sukses lah. Oke. Aku berharap sinyal tidak tiba-tiba macet. Oke. Oke, sudah siap ya Yana ya? Siap. Kayak ujian aja ya. Iya, Ditanya. kayak ujian, kayak sidang ini ya, pakai Zoom. Waduh. Pertanyaannya sudah siap belum? Oke, kalau gitu, oh, ini tadi komputerku soalnya ngelek-ngelek ini. Bahaya. Aku buka dulu. Selamat datang semuanya, welcome back to A3, Autistic and Estetik, tempatnya remaja asik kumpul bareng ngobrol hal-hal estetik. Dan hari ini kita bareng dengan Yohana ya. Boleh say hi yo? Kan ya. Santai kan. Tenang. Ini tidak seberat ujian. Waduh. kan sudah selesai sidang dong. Baiklah, sidang belum sidang akhir toh. Oh ya, belum sidang akhir ya. Kapan sidang akhir? Tanggal 3 Mei kok sidangnya. Oh iya. Berarti kamu lulus kapan yo? Lulusnya tahun ini sih kalau perhitungannya. Tahun ini. Ya Mei kan sidang akhir itu berarti kan sudah selesai gitu. Tapi masih ada, kalau di kampus kita sih ada namanya UKOM, uji kompetensi gitu kok. Jadi uji kompetensi ini nanti penentuan kita lulus atau tidak. Ya, tuh. Ini kan kamu ini kan ya apa, kuliah keperawatan gitu ya, sekolah keperawatan. Nah itu belajar apa aja sih yo selama di keperawatan tuh, belajar apa aja sih? Kuliah keperawatan, terus apa tadi? Belajar apa saja nih kuliah di sekolah keperawatan ini? Yang dipelajari yang pasti itu istilah medis yang pasti itu, karena kan kalau kita ke sesama dokter nggak akan ngomong oh pasiennya ini sakitnya batuk pilek, enggak, tapi ada istilah medisnya sendiri yang dipelajarin, istilah medis terus sama penyakit sih, istilah-istilah penyakit juga tuh. Terus juga tentang tiap semester kan soalnya beda sih kok pelajarannya. Semester 1 kan dasar, makin naik semester belajar obat-obatannya, naik semester lagi penyakitnya, terus tambah naik semester kan tambah lebih itu pelajaran. Ada nggak ini apa penyakit yang khusus diderita anak-anak usia remaja gitu biasanya, yang selama kamu pelajari ini apakah ada gitu? Oh, umumnya kalau remaja pemuda itu seringnya terserang penyakit ini gitu. Khususnya yang khusus gimananya sih mungkin nggak ada ya kok ya, yang kayak mungkin kalau penyakit khusus atau penyakit baru gitu sih nggak ada. Lebih ke kayak kita tahu nih, oh orang ini sudah pernah kayak sakit gitu, sakit biasanya anggaplah orang ini punya penyakit jantung, nah terus kayak gimana cuman istilahnya aja yang berbeda gitu. Oke. Iya, jadi sebenarnya nge-freeze ini. Ya oke, Ya, jadi sebenarnya di bulan jadi mohon maaf ya kalau jawaban saya agak lama karena nge-freeze. Iya, ya kondisi sinyal kayak dari Surabaya ke Madura nyebrang lautan ini terganggu Nyebrang sinyal. laut bener. Iya, sinyalnya agak terganggu. Ya jadi Betul. A3 di bulan April ini sebenarnya kita spesial ngomongin tentang
perjuangan-perjuangan, pergumulan-pergumulan yang seringkali Waduh. dihadapi oleh anak-anak remaja, pemuda di usia-usia ini. Jadi perjuangan untuk mengatasi pergumulan pribadi, kayak contohnya kalau di minggu lalu kita bicara tentang insecure, tentang perasaan insecure. Nah, Rame-rame. siapa jangan rame-rame. Jadi di kali ini kita itu mau ngomong lebih ke kebetulan juga di bulan ini kan ada hari besar internasional, yaitu Hari Kesehatan Internasional. Maka kayaknya cocok itu Waduh. ngundang calon perawat cocok lah. Wah. Belum belajar saya ini ya di undang-undang. Ya kita kan ngobrol-ngobrol bareng ini kan. Jadi yo, bisa nggak sih misalnya kayak orang kalau terlalu kebanyakan pikiran gitu, terus akhirnya bisa rawan sakit, imunnya turun, itu bener nggak sih? Kan kadang berita-berita kadang kayak gitu kan. Ya, ya kalau dari pendapatku sih, ya pasti karena biasanya iya organ tubuh kita itu kan bekerja kan ada kapasitasnya gitu. Kalau kita stres itu kan berarti neken pikiranku. Jadi kan otomatis organ tubuhnya kerjanya double tuh dan metabolismenya juga kan lagi gak lancar toh. Kalau terlalu stres nyerang otak itu sudah pasti bakalan drop kondisinya. Gitu. Kamu pernah ngalamin Itu pendapat saya. Oke, kamu pernah ngalamin stres ya? Pernah sampai stres berat gitu? Pasti pernah. Tapi sampai sakit nggak? Ya cerita waktu itu. Seberat apa dulu? Yang mungkin yang terberat. Kalau stres yang terberat ya, kejadian yang terberat ya mungkin pas itu kali sih kok. Oh ya, kalau yang stres terberat untuk aku sekarang selama bulan berapa ya sudah April 4 bulan ya beberapa bulan terakhir ini karena ya sepeninggalnya papa. Masih kalau dibilang sudah bisa aktivitas sih ya, aktivitas sebenarnya sudah bisa, cuman kalau untuk kadang-kadang aja masih yang harus terbiasa masih membiasakan diri aja sih. Kadang-kadang biasanya yang kelihatan dengan jelas di rumah itu kalau berdoa. Itu 5 kan, 5 gitu. Mulainya dari papa, mama, aku, adik-adikku. Terus sekarang itu aja. Stres ya, stres. Masih bisa ditangani lah. Caranya nggak fokus terus ke tugasnya gitu. Seperti itu. Oke. Jadi ya, berarti yang tadi dari cerita itu caramu mengatasi dari ya ketika perasaan berbayang-bayang, keinget muncul yang bisa bikin sampai kepikiran, overthinking segala macam itu yang biasa kamu lakukan apa untuk mengingatkan diri sendiri untuk tetap bergerak maju? Ya caranya sih, kalau aku sendiri sih, mungkin lebih ke kayak, ya udahlah, ya memang mungkin ini jalan Tuhan kan, jadi aku mencoba aja mulai gimana caranya untuk tidak terlalu memikirkan ini lagi gitu. Jadi mungkin diselingi kalau kayak pagi bangun tidur pas lagi berdoa bareng-bareng sama mama gitu, tak selipkan doa supaya kasih kekuatan hati gitu, supaya bisa kuat jalani hari-hari dia sendiri dari aku.
Oke, oke. Jadi ya teman-teman bisa dengar juga ya bahwa ya doa bisa memberi kita kekuatan sebenarnya kan. Kita juga tahu bahwa doa firman Tuhan bisa memberi kita kekuatan. Oke, untung ada cadangan, cadangannya jalan. Ada ini enggak ya, mungkin hal-hal lain yang bisa disebabkan dari stres dan overthinking itu sendiri? Hal-hal lain, Mhm. hal-hal lain seperti apa contohnya? Berarti kan kita tahu bisa Ya, bisa ini, misalnya kayak ya kan bisa menyebabkan penyakit karena kita terlalu ya badan terlalu diforsir untuk ya mengatasi stres segala macam gitu kan. Mungkin dampak-dampak lain dalam kehidupan kita ketika overthinking. yang jelas kalau misalnya kita terlalu stres atau terlalu kepikiran gitu, pekerjaan yang kita lakukan tuh jadi tidak berjalan dengan baik. Yang pasti itu. Terus Hmm, seharusnya apa yang sudah kita planningkan itu nggak jadi karena saking stresnya kita gitu loh. Sampai kita tuh nggak inget kok. Ternyata kita tuh udah punya planning begini, begini, begini gitu. Kayak gitu. ya, ya, ya. Jadi ya pekerjaan bisa jadi kacau lah karena stres gitu. Sebenarnya sih wajar sih kalau stres, cuman jangan kayak stresnya tuh terlalu berlebihan gitu. Ya malah jadi nggak produktif ya akhirnya ya. Iya, benar. Malah kacau semua. Iya. Tapi kayaknya anu kan pikir-pikir ya gimana ya, kadang orang stres karena kerja gitu ya. Stres karena kerja. Terus akhirnya jadi nggak bisa kerja. Banyak kayak gitu banyaknya. Karena misal Iya ya. karena sekolah, belajar gitu kan. Tapi terlalu kepikiran akhirnya stres nggak bisa belajar malah. Banyak sih memang yang kayak gitu. Karena saking stresnya, akhirnya nggak bisa belajar, nggak bisa ngerjakan tugas, tugas jadi keteteran gitu. Oh, udah gitu ya, balik lagi ke pribadinya sendiri gitu. Dia mau bergantung terus sama stresnya, terus nanti pekerjaannya kacau atau dia mau coba pelan-pelan supaya stresnya tuh berkurang gitu. Dia mau apa enggak? Ya firman Tuhan yang sering menguatkan kamu, yang paling menguatkan. Ayat peganganku tadi ya. Mungkin bisa diulang lagi. Suaraku masih kedengaran nggak? Suara masih kedengaran, cuma ini gambarnya hilang. Iya. Kalau ayat peganganku sih yang biasanya mama selalu bilang gitu. Mama selalu ingetin aku ayat ini gitu. Amsal 3 ayat 5 sama 6. Pasal 3, 5, sampai 6. Apa itu bunyinya? Ya. Bunyinya itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi di sini di Amsal 3 ayat 5 dan 6 ini Tuhan itu mau kita itu untuk terus mengandalkan Dia gitu. Jadi kita jangan mengandalkan kekuatan, kepintaran kita sendiri. Kita boleh pintar gitu. Tapi kepintaran yang kita dapat itu juga dari Tuhan gitu. Jadi jangan karena kita pintar terus kita sombong. Itu nggak boleh gitu. Karena semua yang kita punya itu dari Tuhan gitu. Jadi peran, kekuatan, kita bisa ranking, kita bisa melakukan hal apapun semua karena Tuhan. Jadi masalah apapun, kondisi apapun yang kita hadapi, kita harus tetap andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Gitu.
sih, karena dalam keadaan apapun Tuhan pasti peduli dan pasti menolong kita di saat yang terbaik, saat waktunya ini. Iya. Kalau tanggapanmu gimana kan? Ya kayaknya stres, overthinking, apalagi di masa-masa pandemi ini ya, mulai pandemi itu kan makin meningkat gitu ya. Mungkin yang nonton Ya, ini juga nanti salah satunya yang nonton A3 ini juga sedang mengalami stres gitu. Mungkin apa tips-tips apa yang bisa dilakukan, baik yang secara praktis maupun mungkin yang secara bertahap atau apapun lah. kalau misalnya kalau dari aku sih, Mm. karena tingkat stres tiap orang kan beda ya. Aku kan ada orang yang stresnya ya kayak udah stres sebentar terus ya udahlah gitu. Cuman kalau tips dari aku sih kalau misalnya udah gini, misalnya lagi ngerjakan tugas nih, tapi kondisinya lagi kondisi stres, itu jangan dipaksa. Gitu. Yang ada nanti capek sendiri ke otak, terus nyerang ke badan juga gitu. Bukannya tambah sehat, tapi malah tambah sakit. Gitu. Jadi mendingan kalau lagi kondisi stres itu yang pertama, nggak usah pegang laptop, nggak usah pegang HP, pokoknya tidak usah pegang barang yang nantinya akan berhubungan dengan tugas. Itu sih Oh, kalau oke, aku oke. yang pertama. Terus yang kedua mungkin yang pasti sih berdoa gitu. Doa, cerita semua sama Tuhan, stresnya tuh kenapa gitu. Ngobrol sama Tuhan pribadi, ambil waktu sendiri di sela-sela ya di sela-sela jam kuliah atau di sela-sela jam kerja ambil waktu sendiri. Gak usah lama-lama 5 menit aja. Nangis-nangis oh nggak apa-apa kok. Nangis-nangis sama Tuhan nggak apa-apa. Berdoa, ngobrol sama Tuhan. Tuhan mendengarkan curhatan kita ya. Ya, jadi Yes, itu yes. tadi nggak usah kerja tugas dulu, terus berdoa, terus kalau udah stres istirahat, tidur. Oh ya penting ya istirahat ya, bisa jadi kan Sangat penting. karena capek fisik jadi ya kan menguras tenaga ya, tadi stres Ya, itu. benar. Capek pikiran juga kan, stres itu karena kan mikir terus gitu. Dan ini kayaknya cowok cewek semua bisa stres lah ya, enggak gender tertentu Bisa aja. dong harusnya. Kalau stres itu nggak mandang eh, harus cewek yang stres, harus cowok yang stres nggak. Karena setiap orang itu punya pasti ada hal yang memicu mereka tuh jadi stres gitu. Ya, yang penting bagaimana menjalani mengatasinya gitu ya, Ya, iya memanajemennya. benar, Benar. benar. Ya, tadi waktu kamu ngomong jangan megang HP, laptop dulu, aku pikir nanti browsing media sosial gitu. Kadang kan ada orang Oh enggak, bukan, supaya bukan. supaya nggak stres kita medsosan, tapi Iya, kadang-kala tapi medsosan malah bisa tambah stres. iya bisa sih. Medsosannya tentang apa dulu gitu. Oh, tentang apa? Misal buka Instagram gitu, Ya Instagram terus. bisa, bisa itu. Jadi salah satu pengalihan stres juga bisa kok itu. Buka buka Instagram, buka dengerin musik, Dengerin musik ya, ya bener, main musik. game, main game. Biasanya kan kalau anak-anak sekarang main game itu loh kok. Itu juga bisa. Tapi main game kalau kalah biasanya tambah stres ya. Gitu sih. Ya main game yang lain dong, kan game nggak cuma satu. Iya, game yang nggak bikin stres ya. Iya. Tanya aja anak-anak sekarang kok disuruh milih main game sama ngerja tugas, pasti rata-rata jawabannya main game. Belum ditanya kenapa nggak kerja tugas, pasti jawabannya sudah stres karena tugasnya banyak. Tapi nanti kebanyakan game jadi nggak selesai dong tugasnya. Gimana ya? Nah ya itu. Kalau
gitu berarti harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Ada waktu mengerjakan tugas, ada waktu untuk main game, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk kegiatan lainnya. Jadi dalam sehari itu 24 jam itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ada waktu untuk tidur juga ya, dan pasti waktu untuk doa saat teduh ya. Ya harus itu kegiatan yang harus dilakukan. Jadi kalau boleh aku simpulkan sementara, orang bisa jadi stres karena kadang-kala manajemen waktunya kurang pas ya, kurang baik ya. Betul. Oke yo, di akhir sesi kita, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan yang mau kau sampaikan untuk pesan-pesan tambahan lah untuk teman-teman kita yang mungkin menyaksikan ini. Pesannya sih ya tetap semangat untuk semuanya, baik yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, yang lagi kerja, yang namanya stres itu pasti ada, gitu. Tapi jangan terlalu berlarut-larut lah. Intinya jangan terlalu tertekan gitu. Karena tugas sekolah mungkin, atau karena tugas kuliah, atau karena pekerjaan. Jadi yang paling penting harus bisa manajemen waktu, harus bisa tahu kapasitasnya untuk diri kita sendiri itu berapa. Itu aja sih kalau dari aku. Ya sih, manajemen waktu dan kapasitas diri. Yes. Oke, terima kasih ya Yana untuk waktunya malam ini yo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kita di A3. Meskipun dengan kondisi keterbatasan jarak dan masalah sinyal atau apapun juga, tapi ya kita berdoa supaya tetap bisa jadi berkat bagi siapapun yang menyaksikan. Iya. Memberi manfaat. Oke. Deg-degan juga ya saya ya. Rasa ujian gitu. Rasa ujian, rasa ini ya. Saya Yohana nih sering khotbah. Waduh. Tidak masalah. Apa? Merasakan deg-degannya kawan. Oke teman-teman semuanya, terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa jadi manfaat dan ambil setiap hal yang positif, dan biarlah teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain supaya mungkin ada yang tahu ada teman stres atau siapa stres bisa ya ikut sama-sama berbagi. Paling nggak kita tahu bahwa kita nggak sendirian gitu. Kita punya teman, dan yang pasti kita punya Tuhan Yesus gitu ya. Benar. Oke, jangan lupa like, share, komen, subscribe. Kalau ada sesuatu boleh komen di bawah. Nanti akan dijawab oleh tim Battle Team KPS. Saksikan terus A3 setiap minggunya jam 5 sore. Oke, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Boleh di dada-dada yang nonton. Oke.